kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita angkat pujian Jawaban Hidupku. Mari
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan mengerti maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan kalau kita mengalami masalah? Yang pertama, merendahkan hati kita dalam Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintah-perintahnya atau tidak. Nah itu, apa maksud Tuhan kalau kita mengalami masalah? Yang pertama, merendahkan hati kita. Jadi kalau kita mengalami masalah, jangan salahin A, B, C, D. Salahin temen lah, salahin pasangan, salahin orang yang di rumah, salahin diri sendiri, apalagi kalau salahin Tuhan. Keliru. Di sini Tuhan katakan, Tuhan ingin merendahkan hati kita. Mungkin seperti kehidupan kita hari-hari, kalau Tuhan gak izinkan untuk merendahkan hati kita, kita bisa sombong. Misalnya kita cari duit berhasil, oh ini karena kekuatan kita. Coba kalau Tuhan gak kasih kesehatan, gak bisa walaupun kita bisa cari duit. Jadi tetap, oh saya berhasil, saya bisa karena Tuhan. Jadi ingat, tetap miliki kerendahan hati. Jangan sombong kalau kita berhasil. Jangan merasa hebat kalau kita berhasil. Semuanya dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada saya. Berikan hikmat inspirasi dalam bekerja sehingga saya bisa memperoleh penghasilan yang lebih. Dan bisa berhasil. Seperti itu supaya kita bebas dari kesombongan. Jadi Tuhan izinkan untuk merendahkan hati kita kalau ada masalah. Yang kedua, apa maksud Tuhan kalau kita mengalami masalah? Yang kedua, dalam Ulangan 8 ayat 3, membuat kita mengerti. Oh, lewat masalah ini toh maksud Tuhan. Dikatakan dalam Ulangan 8 ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi kehidupan kita secara rohani, kita harus benar-benar tahu makanan rohani firman Tuhan. Kalau jasmani ya makanan dan minuman, ya makan nasi, makan roti, sayur, buah-buahan, itu makanan jasmani. Jadi kita hidup dalam dunia ini bukan hanya membutuhkan makanan jasmani, tapi kita butuh makanan rohani. Tuhan ajar kita untuk mengerti lewat masalah, supaya kita datang kepada Dia, bina hubungan intim dengan Dia, membaca firman, berdoa, datang kepada Dia, dan menyediakan waktu khusus sehingga kita mengerti maksud Tuhan. Jadi kalau ada masalah kita nggak nyalahin kemana-mana, kita mengerti. Kalau belum mengerti tanya Tuhan. Kalau udah tanya juga kita belum mengerti, baca firman atau dengar khotbah, baca buku rohani, pasti kita mengerti. Dia Allah yang hidup, kalau kita bertanya Dia pasti menjawab. Kalau kita nggak mengerti, pasti kita mengerti ketika kita datang kepada Dia. Apa maksud Tuhan kalau kita mengalami masalah? Yang ketiga, dalam Ulangan 8 ayat 5 dikatakan supaya kita insaf, sadar
bahwa Tuhan mengajari kita seperti seseorang mengajari anaknya. Jadi Tuhan begitu sabar. Saudara tahu kalau anak kecil kalau baru mulai berjalan, dituntun oleh bapak atau ibunya, jatuh bangun, suka lecet-lecet, tapi dilatih terus sampai bisa. Supaya otot-ototnya kuat. Dari dia berjalan bertati-tati, ayah ibunya sabar menuntun dia sampai dia bisa jalan lancar, bahkan sampai berlari. Sehingga mata kakinya kuat, otot-ototnya kaki kuat. Dan dia bisa mandiri. Jadi Tuhan lewat masalah mengajari kita seperti itu. Dia begitu sabar, seperti mengajari seorang anak. Lalu yang berikut, apa maksud Tuhan kalau kita mengalami masalah? Yang keempat, membuktikan kemurnian iman kita. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kalau kita udah lulus dalam ujian, lewat masalah Tuhan izinkan, tujuannya apa? Membuktikan kemurnian iman kita. Benar gak? Lewat masalah kita tetap menyembah Dia. Lewat masalah kekurangan, tekanan kita tetap percaya bahwa Dia Allah kita. Seperti Yusuf dan Ayub. Mereka gak nyalahkan Tuhan. Tapi mereka jalani semua proses itu. Sehingga mereka tampil sebagai pemenang. Dan mengerti maksud Tuhan dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau kita mengalami masalah, jangan salahkan siapa. Lebih baik kita dekat dengan Tuhan. Supaya prosesnya cepat selesai. Kita tanya Tuhan. Kita jalani. Minta kekuatan kepada Tuhan. Jangan hindari masalah itu. Hadapi bersama Yesus. Maka kita diberikan kekuatan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada masalah, apa maksud Tuhan? Yang kelima, supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah itu maksud Tuhan. Ketika ada masalah, persoalan, pencobaan yang bertubi-tubi, tertindas, tekanan, intimidasi. Mungkin saudara sempat stres, bahkan depresi. Jangan nikmati itu, tapi cepat datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Dia, maka kita akan mengalami damai sejahtera meskipun masalah itu belum selesai. Dia pasti memberikan kekuatan, kemenangan kepada kita. Kita pegang janji firman Tuhan. Ingat, Tuhan memberikan masalah, mengizinkan masalah terjadi supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Kita tahu kita ini mengaku anak Tuhan. Tapi dalam kehidupan hari-hari kita prakteknya bukan seperti anak Tuhan. Yang namanya anak, kita mengaku kita orang percaya anak-anaknya, anak Bapa di surga. Ya kita ikut aturan Bapa di surga. Aturan kerajaan Allah dalam mencari nafkah, mencari uang untuk mendapat penghasilan. Jangan menghalalkan segala cara. Tapi benar-benar kita ikut aturan main kerajaan Allah. Bukan aturan main kerajaan dunia. Ingat, dunia ini diberikan kepada kita untuk menguasainya. Tapi ada iblis juga yang bisa menggoda dan menggagalkan
rencana Tuhan buat kita. Oleh sebab itu kita harus raih kemenangan supaya kita tidak kalah, tapi kita benar-benar mengerti maksud Tuhan. Jadi belajar ketetapan Tuhan, belajar firman Tuhan. Di Bandung ini terkenal dengan pengajaran-pengajaran sesat. Ada Roh Kudus lagi tidur, jadi nggak bisa diganggu. Padahal orangnya lagi tidur, bilang Roh Kudus lagi tidur. Ini bukan kata orang lain dan saya nggak dengar dari siapa-siapa. Ada orang yang saya layani, dia datang kepada saya, Bu saya mau konseling. Soalnya saya mau konseling di sana, katanya Roh Kudus lagi tidur. Saya bilang apaan itu? Itu mah pengajaran sesat. Langsung saya bilang sesat. Roh Kudus nggak pernah tidur, tidak pernah terlelap. Jadi kapanpun kita mau temui, kita mau minta tolong, dia pasti tolong kita. Jadi kalau mau belajar ketetapan Tuhan, kita nggak pernah dikecohkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Makanya belajar PA, pemahaman Alkitab, jangan hanya cukup dengar khotbah, tapi kita belajar menggali, mendalami firman Tuhan. Ini ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau kita cuek, ya Tuhan ajarin kita lewat tindakan tertindas. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Saya memilih kalau bisa nggak usah tertindas lah, saya mau belajar dulu. Jangan sampai Tuhan hajar tertindas dulu baru saya belajar. Ya, kemudian yang berikut, bagaimana supaya kita mengerti maksud Tuhan? Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, berdoa. Wah itu mah udah tahu, teori mah gampang. Tapi kalau praktik rasanya susah, mau doa sering ngantuk. Iblisnya lebih gede, nyalahin iblis. Itu pilihan kita. Kuasa Yesus hebat bagi kita orang percaya. Jadi gak ada alasan nyalahin iblis. Berdoa berseru datang kepada Tuhan Yesus. Apa masalah saudara? Saudara curhat kepada dia. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini janji Tuhan. Tuhan memberikan ini tawaran buat kita. Kalau kita ada masalah, kita mengerti maksud Tuhan, kita berdoa berseru. Namanya berseru, ya bukan ya Tuhan tolong saya. Kan katanya juga Bu, kalau doa bisik-bisik juga Tuhan dengar. Benar, tapi ada kalanya Tuhan mau latih kita untuk berseru kepada Dia. Fokus kepada Dia, bukan hanya sembari-sembari. Berbisik juga dalam hati Tuhan dengar betul dengan iman. Tapi kalau nggak dengan iman, ya sama aja kita bisik-bisik seperti baca mantra, telepati. Kalau dengan Tuhan harus serius. Berdoa berseru datang kepada Tuhan, maka Tuhan janji aku akan mendengarkan kamu. Amin. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita mengerti maksud Tuhan lewat masalah dan persoalan. Yang kedua, mencari Tuhan. Sediakan waktu khusus mencari Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, memuji, menyembah. Sama dengan orang kalau pacaran, dia lagi jatuh cinta terhadap pasangan, dia pengen ketemu setiap saat. Rasanya kalau nggak ada dia, ada yang kosong. Nah kita dengan Tuhan harus seperti itu, bisa bercumbu dengan Dia, menikmati kasih-Nya lewat pujian, penyembahan, lewat berdoa. Bukan serius terus, kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Saya pernah layani satu orang putri, dia umurnya udah rada lanjut. Setiap Desember dia bilang dia stres. Kenapa? Teman-temannya selalu bawa pasangan, sementara dia sepertinya nggak laku-laku. Lalu dia udah yatim piatu, udah nggak punya orang tua. Ada juga tante sama om. Jadi kalau pulang di tempat kos dia sendirian, paling nonton TV. Dulu zamannya belum canggih seperti gadget sekarang. Jadi dia bilang sepi banget Bu, gimana caranya? Dia nangis-nangis ke saya.
Udah dari tahun ke tahun saya bilang gini, kamu kalau menghadap Tuhan biasanya berdoa gimana? Ya saya waktu khusus bla bla bla, itu betul. Tapi kalau kamu pengen ajak ngobrol juga boleh. Saya bilang, oh gitu boleh ya Bu? Boleh. So kamu pengen apa? Pengen teman hidup yang dari Tuhan, kamu ajak ngobrol kalau udah di rumah. Seolah-olah gak ada orang lain, cuma kamu berdua dengan Tuhan. Saya bilang, ya memang iya Bu, gak ada orang lain. Jadi coba kamu praktekkan, kamu lagi duduk Tuhan, anggaplah dia di depan kamu gitu. Saya bilang, saya tuh pengen supaya sebelum Desember supaya saya gak galau, Tuhan kasih pasangan hidup yang benar-benar dari Tuhan. Terus saya bilang, kamu tuh kalau pengen teman hidup jangan bergaul dengan ibu-ibu, orang tua, bergaul dengan anak muda. Karena kita butuh pergaulan. Gimana mau laku kalau cuma mengurung diri di rumah? Dari tempat kos ke tempat pekerjaan, gitu rutin sampai bertahun-tahun. Saya bilang bergaul, punya teman yang banyak, relasi yang banyak. Di kantor kan banyak teman. Ayo cepet, suka janjian dengan teman-teman, pergi bareng jalan-jalan. Saudara dia ikutin, ngobrol dengan Tuhan. Nah, tiba-tiba belum langsung dapat jodoh, belum. Tapi dia udah happy, udah ketawa-ketawa dengan saya. Iya ya Bu, enak ya ngejalaninya kalau begini. Nah akhirnya udah mulai ada yang PDKT Bu, lewat temen, dikenalin. Nah saya bilang kan ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bergaul, kalau gak bergaul gimana Tuhan kasih pasangan? Dia lakukan, dan puji Tuhan gak lama kemudian ada yang serius dengan dia. Dan mereka pacaran gak lama karena sudah dewasa. Dan akhirnya mereka jadi suami istri, sekarang udah punya anak. Puji Tuhan. Nah itu caranya. Kalau kita mau mencari Tuhan, ada waktu khusus, bisa ngobrol dengan dia, hubungan intim dengan dia. Kita tahu maksud Tuhan, kita mengerti maksud Tuhan, dan kita tahu bahwa ketika kita cerita, kita curhat kepada dia, dia Allah yang care, yang mengerti akan kita. Karena dikatakan dia sendiri berjanji dalam Yeremia 29 ayat 13a, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Cari, namanya mencari ada usaha. Ulah cicing di tempat, tapi usaha mencari. Kalau lagi duduk atau lagi tidur ya bangun cari. Kita kalau mau cari sesuatu kan gitu, nggak diem di tempat. Jadi ada usaha untuk mencari Tuhan, serius untuk mencari Tuhan, maka Tuhan akan serius untuk care dengan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita mengerti maksud Tuhan? Yang ketiga, bertanya kepada Tuhan dengan segenap hati. Contoh saya, waktu saya bersaksi bagaimana saya sakit, saya tanya, Tuhan sudah 8 bulan Tuhan diam. Saya tahu di pihak Tuhan bukan salah, pasti di saya. Tolong Tuhan, apa maksud Tuhan? Saya pengen mengerti maunya Tuhan apa. Langsung Tuhan jawab ketika saya tanya kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, fokus. Dalam Yeremia 29 ayat 13b, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, menanyakan Tuhan, bukan tanya kemana-mana, kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang namanya dengan segenap hati itu disertai dengan iman yang sungguh-sungguh. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, Tuhan dengar doa kita. Dia Allah yang hidup. Kalau kita bertanya, dia pasti menjawab kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, puji Tuhan, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah Anda dengar hari ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur kami dengar firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi mereka yang sakit Engkau yang sembuhkan, bagi mereka yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan, bahkan mereka Tuhan yang sedang mengalami hal yang sangat menghimpit mereka, bebaskan mereka datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Kami percaya bahwa kekuatan yang daripada Engkau berikan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Biar firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan setiap kita. Kita angkat pujian hati hamba. Ku tak dapat lupakan
Puji Tuhan, kekasih Tuhan, ini waktunya kita menerima berkat dari Bapa kita. Mari angkatlah kedua belah tanganmu, terima berkat dari Bapa kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Amin.